Berjumpa kembali dengan saya Gunadi di channel BioExplore. Ya, kita hari ini akan membahas indera peraba atau kulit, tetapi sebelum melangkah lebih jauh dengan tayangan ini, bantulah saluran ini supaya semakin berkembang dengan membagikan apa yang telah kalian peroleh. Kemudian berikan komentar, jangan lupa like ya. Komentar kalian akan memperbaiki tayangan ini di masa-masa yang akan datang. Ya, indera peraba atau kulit. Di sini ada gambar kulit yang agak diperbesar dengan tetesan air. Ya, kita akan membahas kulit sebagai alat peraba, yaitu meliputi anatominya, kemudian saraf, proses faal, serta gangguan yang terjadi pada kulit kita. Nah, kita lihat yang pertama, anatomi dan fungsi kulit. Secara anatomi, kulit dibedakan menjadi dua, yaitu epidermis dan dermis. Kemudian secara fungsi di sini disebutkan ada sampai 6. Ada indera peraba, alat ekskresi, proteksi terhadap tubuh kita dari perubahan lingkungan di luar termasuk dari kuman. Kemudian menjaga suhu tubuh agar stabil pada orang normal sekitar 37 derajat Celcius. Kemudian menyimpan lemak yang serta membantu proses pembentukan vitamin D. Yang terakhir mendukung penampilan seseorang. Ya, di sini di bagian kalian bisa lihat di bagian bawah fat itu adalah lemak bawah kulit. Ya, kita masuk ke detail dari anatomi. Ya. Lapisan epidermis dibedakan menjadi beberapa lapis lagi yang setiap lapisannya dinamakan dengan stratum. Yang paling luar, stratum corneum, itu berupa sel-sel kulit yang mati. Ya. Nah, di situ bercampur dengan keringat, bercampur dengan debu. Sering orang menamakannya sebagai daki kalau dalam bahasa sehari-hari ya. Kalau kita mandi atau apa, kotoran itu membawa sebagian lapisan ini. Kemudian di bawahnya sel-sel hidup dinamakan stratum lucidum, bersifat transparan, ya. Kemudian bisa dilewati oleh cahaya. Di bawah stratum lucidum ada stratum granulosum. Ya, di dalamnya ada butir-butiran granul, itu butir-butiran ya, dan mempunyai inti. Selanjutnya di bawah stratum granulosum ada stratum spinosum yang sering juga disebut lapisan Malpighi. Jadi kalian perlu ingat istilah Malpighi ini nanti ditemukan di kulit, ditemukan pada anatomi ginjal, tapi juga di binatang. Arthropoda ada yang mempunyai alat ekskresi yang kita sebut dengan Malpighi. Kemudian lapisan bawah dari stratum spinosum adalah stratum germinativum. Di sini tempat pembentukan sel-sel, pembelahan sel untuk membentuk lapisan-lapisan ini. Ya, diawali dari germinativum, kemudian akan naik ke spinosum sampai yang paling luar itu adalah stratum corneum. Di bawah stratum germinativum itu terdapat lapisan bukan sel berisi jaringan ligat yang kita sebut dengan membran basalis atau stratum basale. Di situ terdapat lapisan-lapisan sel, ada sel-sel, butiran-butiran sel yang kita namakan dengan melanosit. Tapi di sini dominan oleh jaringan ligat. Melanosit ini yang membentuk pigmen warna kulit kita. Ya, kalian tahu bahwa manusia di dunia ini dibedakan menjadi sekian ras. Ya, dasarnya salah satunya adalah warna kulit. Orang negroid itu cenderung akan hitam, orang australoid itu coklat, mongoloid itu dikatakan kulit kuning, dan kaukasoid itu berkulit putih, ya, seperti orang Eropa.
Nah, masuk pada lapisan epidermis. Epidermis itu terdapatlah serabut-serabut saraf, ujung serabut saraf yang berfungsi sebagai reseptor. Dia akan mengubah stimulus nanti menjadi impuls. Reseptor di sini disebut dengan corpuscle atau badan. Ya. Nah, di sini misalkan corpuscula pacini ini dia akan merespon stimulus berupa tekanan yang kuat terhadap permukaan kulit kita, ditemukan pada lapisan bawah kulit, subkutan, kemudian di otot yang namanya tendon, ada ligamen, ini jaringan ikat pada daerah persendian, kemudian pada permukaan alat kelamin atau genitalia eksterna. Yang kedua, corpuscula rufini, ini peka terhadap suhu terutama yang panas, ditemukan pada lapisan dermis dan jaringan ikat. Corpuscula Meissner, ini dengan sentuhan atau tekanan halus, ditemukan pada bibir dan alat kelamin. Corpuscula Krauss, ini peka juga terhadap suhu, tetapi dia yang dingin, ditemukan pada permukaan kulit. Lempeng Merkel, peka terhadap sentuhan dan tekanan ringan, ditemukan juga pada permukaan kulit. Ujung saraf tanpa selaput, peka terhadap rasa sakit, rasa nyeri. Nah, ini hampir di semua permukaan organ itu bisa ditemukan. Kemudian yang ketujuh adalah ujung saraf sekeliling rambut. Ini peka terhadap rabahan, ya, ditemukan pada permukaan kulit, ya, atau kulit pada permukaan tubuh kita di bagian luar di mana tumbuh rambut-rambut. Ya, lapisan kedua dari kulit yang mana adalah dermis. Ya. Dermis ini tersusun dominan oleh jaringan ikat kolagen. Ya. Jumlah kolagen akan menentukan permukaan kulit kita, apakah kencang seperti anak bayi, anak-anak sampai dengan remaja, ya, kulitnya akan kencang. Dan semakin usia bertambah, kolagennya akan berkurang sehingga kulit kita juga akan keriput. Itu sudah perjalanan usia kita kurang lebih seperti itu. Pada bagian dermis kita akan menemukan akar rambut, ya, di sini ujung rambut. Kemudian ada pembuluh darah, blood vessels. Kemudian ada kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan serabut saraf. Ya, di sini ada kelenjar keringat, itu fungsi untuk ekskresi. Ya. Kelenjar minyak fungsinya ya untuk menjaga kelembapan kulit kita supaya air dalam sitoplasma tidak terlalu cepat menguap, ya, lewat pori-pori. Ya, bagaimana kulit kita bekerja sebagai alat indera? Ya, prosesnya adalah sebagai berikut. Pertama, adanya stimulus. Stimulus itu apa? Stimulus itu adalah perubahan lingkungan mendadak yang diterima oleh tubuh kita melalui apa yang dinamakan dengan reseptor. Kulit tadi di depan sudah disebutkan dengan korpuskulanya akan peka terhadap suhu, sentuhan, rabaan, tekanan. Ya, permukaan halus, permukaan kasar itu dari kulit. Nah, oleh reseptor korpuskula tadi akan diubah menjadi pulsa listrik yang kita namakan dengan impuls. Nah, pulsa listrik ini akan dibawa oleh serabut saraf yang bersifat sensoris menuju pusatnya. Nah, nanti pusatnya bisa ada di otak, ada di tulang belakang. Kemudian, kalau gerak sadar, ya, sifatnya sadar, nanti akan diulang di pusat saraf di otak. Kemudian ada perintah terhadap lewat serabut motoris untuk diberikan respon oleh efektor. Nah, bisa juga hanya lewat di pusat, yaitu bisa di otak maupun di tulang belakang.
kemudian diberikan respon. Nah, respon kalau tidak diolah, respon yang melalui prosesnya tidak melalui pengolahan dulu, itu kita katakan sebagai gerakan refleks, nah, bisa berpusat di otak ataupun di susun tulang belakang. Contohnya misalkan kalian menginjak bara api atau paku, ya, itu normalnya adalah kita spontan mengangkat kaki kita. Kalau digambar di atas ini adalah orang yang berlatih mengendalikan diri, mengendalikan proses sarafnya hingga dia tidak mengalami kesakitan ketika berjalan di bara api. Ya, ini konteksnya di luar yang kita bahas hari ini. Nah, ada latihan-latihan khusus. Ya, gangguan fungsi pada kulit. Ya, biasanya berupa penyakit kulit dalam berupa bisul, kudis, eksim, semuanya ini bersifat infeksi, herpes, kemudian jerawat, dan melanoma ini yang paling berbahaya karena ini termasuk kategori kanker. Nah, supaya kita terhindar dari gangguan-gangguan tadi, maka langkah yang dilakukan adalah dengan membersihkan kulit alias mandi, ya minimal sehari 2 kali, gunakanlah pelembab dan gunakan tabir surya bila beraktivitas di luar. Ya, ini yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan itu. Juga bagi yang alergi yang pengaruhnya ke kulit, maka hindarkanlah diri dari pemicu atau alergen yang menyebabkan alerginya itu kambuh, misalkan dengan gatal-gatal dan lain sebagainya. Inilah yang bisa disampaikan pada tayangan sekarang yang membahas tentang indera peraba atau kulit. Terima kasih telah menyaksikan. Sekali lagi jangan lupa kalian like, comment, share, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.